masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insa Mesra di pagi yang sangat-sangat cerah ini. Kami hadir kembali membersama Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami Insa Mesra boleh mendengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra untuk edisi siar hari Jumat tanggal 25 Agustus bertepatan dengan 8 Safar 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insa Mesra. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas di hari ini semuanya berjalan lancar. Selalu diingatkan kepada Insa Mesra, mengingat kondisi cuaca saat ini benar-benar tidak bersahabat ya. Ada panas disertai dengan angin kencang yang bertiup begitu dahsyatnya sehingga membuat kita selalu waspada untuk bahaya kebakaran seperti yang terjadi saat ini. Saudara-saudara kita lagi ditimpa musibah kebakaran di Labuangi Kabupaten Baru, turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Insa Mesra sekarang pukul 10:23 ya. Hari Jumat ini kami hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama komunitas pendakwah keren, dan Insa Mesra di depan saya sudah hadir Ustaz Muhammad Rosidin Asundawi BAMA. Beliau akan hadir menemani kita semuanya sampai pukul 11 nanti di acara Dai dengan materi. Untuk materi hari ini yaitu kesunahan mandi besar dan macam-macam mandi sunnah. Nah, baik Insa Mesra, nanti Anda boleh gabung di layanan telepon kita 0853 9535 0907. Baik, saya mencoba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya. Saya sudah sampaikan tadi ke pendengar semuanya bahwa materi kita hari ini yaitu kesunahan mandi besar dan macam-macam mandi sunnah, Ustaz ya. Iya. Ya, kita efisienkan waktu kita karena sekarang sudah pukul 10:24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rafa'a bil ilmi unasan wa adala bil jahli akharina wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal dina. Wa sallima ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah, semoga pada Jumat ini kita selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, dan semoga kita selamat di dunia maupun akhirat, dan semoga saudara-saudara kita ataupun di daerah kita ataupun dimanapun berada yang terkena musibah, semoga Allah ganti dengan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Amin. Yeah. Amin. Dan kita sama-sama doakan Insan Mesra dimanapun berada, semoga apa-apa yang menimpa kepada saudara kita ini tidak menimpa juga kepada yang lainnya, dan yang sudah tertimpa semoga Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara Mesra dimanapun berada, pada kesempatan Jumat ini kita sesuai urutan babnya memasuki bab tentang kesunahan mandi besar ataupun mandi junub. Nanti kalau cukup waktunya maka langsung ke macam-macam mandi sunnah. Tapi kalau tidak cukup, ini dulu, yaitu tentang kesunahan mandi besar. Dan kita sebelumnya kita sama-sama dulu, yaitu bersyahadat, beristighfar, bersolawat. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita sama-sama kirim Al-Fatihah untuk siapapun. Semoga Allah angkat musibahnya, Allah angkat balanya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang punya hajat semoga Allah tunaikan segera hajatnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi, yang keluarga kita yang sudah mendahului kita semuanya semoga Allah berikan tempat yang paling mulia,
kita bacakan Al-Fatihah liridha illahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ulil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Insan Mesra dimanapun berada, kita langsung ke pembahasan Sunanul Ghusli, yaitu sunnah-sunnah mandi besar. Di antaranya yang pertama at-tasmiyatu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau mandi besar, maka itu sunnah juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya di antaranya juga kesunahannya, yaitu as-siwaku, pakai siwak. Umpama kita punya siwak, pokoknya pakai siwak, itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya juga mandi besar, umpama kita mandi besar, maka al-qiyamu, berdiri. Berdiri kita, sunnahnya mandi besar dalam keadaan berdiri. Gitu. Kemudian yang selanjutnya juga al-istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Sunnahnya mandi besar menghadap ke arah kiblat. Di antaranya juga ayuzil al-qadra qablahu min mani aw najasatin ka baulin aw ghairi dzalik. Menghilangkan kotoran-kotoran sebelum mandi besar, menghilangkan apa leket-leketnya atau apa, kalau ada memang ada najis atau kotoran dihilangkan dulu. Kalau mandi kan suci, umpama wadhi atau madhi kan itu najis, bersihkan dulu apa di sekitar ini kemaluan, bersihkan, menghadap kiblat, baca Bismillahirrahmanirrahim, bersiwak, kemudian ghuslul kaffaini, membasuh kedua tangan. Kemudian thumma madmadhu istinsyaqi thalathan, kemudian kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali. Istinsyak kumur-kumur 3 kali, istinsyak itu menghirup air ke hidung, kemudian istinthar, mengeluarkan air yang telah dihirup oleh hidung, dikeluarkan. Wa yanwiya bidzalika sunanul ghusli. Dan kita niat ketika tadi mencuci tangan, ketika mencuci kedua tangan, ketika bersiwak, ketika baca bismillah, menghadap kiblat, kumur-kumur, istinsyak, di dalam hati kita niat bahwasanya itu adalah kesunahan mandi besar, supaya dapat pahala kesunahan mandi besar. Kemudian ayaksila parjaihi wa mahaulaihima biniyati rafil janabati anhuma au biniyatil ghusli masnunin ka ghusli jumati. Ketika membasuh ketika dan kesunahannya juga membasuh ataupun menyirami area kemaluan kita, menyirami sekitarnya dengan niat itu bahwasanya itu menghilangkan hadas besar, ataupun niat mandi sunnah kalau itu mandinya mandi sunnah seperti kagusul jumati, seperti mandi Jumat. Itu umpama kalau mandi junub berarti niatnya mandi junub, tapi kalau umpama mandi sunnah ya niatnya sunnah sebagai mandi sunnah. Kemudian ayyabula qoblal ghusli in kana min khurujil mani, dan juga kalau umpama kita junubnya karena kita sudah keluar mani, andaikan kita junubnya mandi besar itu dikarenakan karena kita sudah ataupun setelah keluarnya air mani, maka kita sunahnya kencing dulu sebelum mandi juga, kencing. Supaya apa? Di antaranya liyakhruja ma baqiya minal mani mawjudin fi qasbati dzakari. Maka supaya sisa-sisa mani yang ada di sekitar batangnya kemaluan itu nanti ada keluar karena kita kencing dulu. Jadi sunahnya kencing dulu kalau memang tadi keluar mani. Kemudian wal wudu'u qablahu au ba'dahu tanahi, dan al wudu qablahu kamilan, wudu sunahnya itu sebelum mandi besar wudu juga. Wudunya seperti halnya wudu mau melaksanakan sholat, mau apa? Wudu sempurna, wudu itu. Ay bisunani, dengan kesunahannya apa? Yu'idu as-siwaka wa ghusl kafain wal madmadhu wal istinsyaq. Sunah-sunahnya dijalankan juga tadi, siwak, membasuh kedua tangan, kumur-kumur, istinsyaq dan seterusnya. Wa yalzamuhu ayyasturu indahu sawataihi wa yundabu baqiyatu awratihi. Sunnah juga ketika mandi besar ataupun mandi biasa ataupun mandi sunnah, kita sunnahnya itu dalam keadaan menutup 2 aurat besar, 2 aurat utama. Maksudnya itu apa ya, Indonesianya itu enaknya 2 kemaluan, kan bahasa Indonesia 2 kemaluan. Pokoknya kita mandi besar ataupun kita dalam keadaan di rumah sendirian. Dalam syariat itu bukan berarti serta-merta kita boleh telanjang bulat, enggak. Dalam syariat itu kita terutama itu kemaluan ditutupi.
ketika mandi besar pun ditutupi kalau bisa, entah pakai sarung kah, entah pakai celana yang longgar ataupun celana celana yang celana yang pendek tapi bisa menutupi kemaluan, mandi itu sunahnya itu menutupi. Kalau baqiyatu auratihi wa yundabu baqiyatu auratihi, dan kalau aurat yang lainnya sunnah. Kalau laki-laki kan diantara yang tertutupi pusar sampai dengkul. Kalau perempuan kan diantaranya itu. Tapi terutama ketika sendirian, yang paling terutama ditutupi adalah kemaluan. Tutupi. Itu sunnahnya seperti itu. Walaupun dalam keadaan mandi besar, walaupun sendirian, sunnahnya itu ditutupi. Kenapa? Karena malaikat itu sebetulnya malaikat menyertai kita, malaikat rahmat, malaikat Raqib Atid. Nah, itu dikisahkan bahwasanya kalau umpama kita telanjang bulat ataupun ke kamar mandi, malaikat mengecil, malaikat menghindar ketika kita itu dalam keadaan telanjang bulat ataupun berhubungan dengan pasangannya, maka malaikat menghindar, malu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya niatu hadil wudu'i in kana muhditsan hadzal asghari fa yanwi rafa'al hadath wa in kana ghairu muhditsan hadzal asghari mutawadiyan fa yanwi sunnatul ghusli. Wa yufidul ma'a ala ra'sihi, dan selanjutnya itu kesunahannya itu kesunahan mandi besar menuangkan, mengalirkan air daripada bagian kepala dulu, kepala yang bagian depan, kemudian yang kanan, kepala bagian depan kanan, tiga kali kan, tiga kali. Kemudian selanjutnya itu bagian kepala belakang tiga kali. Kemudian bagian kepala depan yang kiri tiga kali, bagian kepala depan belakang tiga kali. Pokoknya kepala dulu atas, kepala tiga kali, bagian depan yang kanan, yang kiri, kemudian belakang kanan, belakang kiri, itu seperti itu. Ini urutannya. Kemudian yang selanjutnya juga wa ta'ahudu yufidul ma'ala ma aqbala min syiqqil aiman thumma ma adbara minhu thumma ma aqbala min syiqqihil aisar. Tadi menuangkannya di kepala dulu. Kemudian niat di dalam hati, niat saya mandi besar menghilangkan dosa besar wajib karena Allah. Kalau mandi sunnah ya udah niat saya mandi sunnah hari Jumat karena, ataupun niat saya mandi sunnah Idul Fitri, udah pasti tuangkan airnya. Yufidul ma'ala ma aqbala min syiqqil aiman, dimulai dari depan kepala bagian depan yang kanan dulu. Tsumma ma adbara minhu, kemudian yang belakangnya, kepala bagian belakang yang kanan. Kemudian tsumma ma aqbala min syiqqil aisar, kemudian yang depan kiri tiga kali. Tsumma ma adbara minhu, kemudian belakang kiri tiga kali. Gitu. Yang selanjutnya juga likai la yataju ila ghuslihima wa masuma athna'u ghusli fa yaqutu wa wuduhu fa yajibu alayhi yatawadda ba'da al-ghusli. Yang selanjutnya tahawudul ma'atifa ay al-amakin allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaiha. Sunnah juga kita menyela-nyela ataupun menggosok-gosok, menyela-nyela kepada lipatan-lipatan, lekukan-lekukan atau apa dan sejenisnya, takut-takut air tidak masuk, maka segera digerakkan kemana yang lain selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya juga kesunahan mandi besar, tahlilu sya'ri, yaitu menyela-nyelai janggut bagi yang berjanggut di sela-selai. Kalau yang tipis wajib, kalau tipis maka wajib di sela-selai. Tapi kalau yang lebat sunnah, yang lebat di sela-selai. Kemudian adalku, menggosok-gosok, sunnah juga, sunnah mandi besar. Andai kan tidak digosok-gosok tidak mengapa, tapi sunnahnya menggosok-gosok gitu. Kemudian at-tayamunu, mendahulukan yang kanan. Tadi sudah kan mendahulukan yang kanan, jadi yang kanan dulu kesunahannya itu, yang sebelah kanan. Kemudian at-tathlithu, tiga kali kan. Kanan dulu 3 kali, yang lain 3 kali dan seterusnya. Al-muwalatu, dan selanjutnya itu estafet tanpa jeda. Estafet tanpa jeda, enggak ada umpama saya mandi dulu di sini, nanti sisanya di sana, ataupun tadi malam mungkin sudah berhubungan, mau mungkin setelah isya berhubungan sebelum tidur disiram dulu apanya dulu, kepalanya dulu atau setengah badannya dulu, sisanya nanti pagi boleh semua. Sisanya nanti sebelum subuh segera mandi supaya bisa sholat subuh. Sisanya
belakangan sebelum sholat subuh silahkan boleh, tapi sunnahnya itu estafet sekalian mandi. Nah, gitu. Kemudian ayat tasal masturatan aurat, yang umpama kita mandi tadi pakai penutup aurat, nah pakai celana kemudian dibasahi supaya air masuk ke bagian yang ditutupi itu. Allah yang kusumau ansoin ayat tasal fi mahalil la yanaluhu fi roshash, di tempat yang tidak terkena percikan-percikan air dan seterusnya. Itu kesunahannya, Mi. Jadi siapa tahu ada yang ditanyakan sebelum dilanjut, maka dipersilahkan. Ya, silakan Insan Mesra, ada yang ingin bertanya seputar apa yang baru saja dibahas oleh Pak Ustadz, silakan di 0853 9535 0907. Ustadz, ini kan namanya sunnah itu ya. Kalau dilaksanakan dapat pahala. Sementara kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tidak mengapa. Tidak ya. mengapa. Nah, pertanyaannya begini, Ustadz. Ini kan tadi ada urutannya sebelum mandi, sebelum siram, ada urutannya bersiwak, cuci tangan, bersiwak, apalagi wudu dan sejenisnya. Iya. Apakah urutannya ini bisa nggak berurut begitu maksudnya? Bisa ya, Ustaz? Bisa, yang penting itu kalau mau dijalankan itu dapat pahalanya. Andai kan kita siwak dulu silahkan, setelah itu siram, setelah itu ini. Nah, maka kalau mau berurutan pun lebih bagus lagi. Baca bismillah, bersiwak, berdiri, menghadap kiblat, mencuci kedua tangan. Tapi kalau misalkan tidak dilaksanakan sama sekali, Ustaz, langsung saja mandi. Boleh juga. Boleh juga ya. Mengapa. Tidak mengapa. Langsung. Apalagi kalau mau buru-buru, ya tidak buru-buru pun, ini kan saya mau wajibnya aja, nggak maksudnya ya tidak mengapa. Kan secara wajibnya, secara fardu mandi cuma 2, niat sama membasahi tubuh dengan air sudah. Air membasahi ke seluruh tubuh sudah sah. Andai kan tidak digosok-gosok, tidak tidak menggosok-gosok, tidak pakai sampo tidak mengapa. Yang penting air membasahi ke seluruh tubuh sudah sah. Seperti itu. Saya pernah dengar, Ustaz, mandi wajib atau mandi bersih itu bisa di belakang. Maksudnya begini, saya mandi biasa dulu, Ustaz. Nanti setelah mau berhenti mandi, nah itu baru niat mandi bersih atau mandi wajib. Bisa. Bisa juga, tapi kan kalau mau ikut kesunahannya, kapan mulai mandi itu? Niat mandi sunnah itu ketika pertama kali air diguyurkan ke tubuh sudah diniat, sudah niat, maka gerakan-gerakan dia karena niatnya ibadah terhitung ibadah kan, dia gerakannya dalam rangka mau menggosok-gosok, mau menggosok-gosok, dia dapat kesunahannya. Tapi kalau mau terakhirnya, andai kita sudah mandi, memang boleh juga. Andai kita mandi langsung mandi biasa dulu, gosok-gosok, sabun apa semua sudah, terakhir baru niat mandi besar. Iya. Yang penting sudah terbasahi dengan yang diniati tadi sah. Tapi andai kan sudah mandi biasa nih, memang sengaja niat mandi biasa, nggak niat dari awal, sudah basah. Terus sudah basah semua, tapi pas niat yang terakhir nih mau penyelesaian, mau niat mandi besar tapi dengan air yang sedikit atau apa, takut dengan yang diniatkan itu tidak terbasahi semua, maka tidak sah mandinya. Nah, kan harus terbasahi dengan yang diniatkan dia, yang diniatkan mandi besar. Takut kalau terakhir itu, takut yang diniatkan dengan mandi besar itu airnya tidak membasahi ke seluruh tubuh, malah nggak sah. Dan juga kalau niatnya dari awal, kan apalagi sesuai sunnahnya itu niatnya dari awal, ketika air mulai mengalir ke tubuh, mulai dibasuhkan ke tubuh, niat. Nah itu ketika sudah niat, itu kita gerakan kita menggosok-gosoknya, membersihkannya, menyabuninya, mensampoinya, itu kan terhitung pahala karena dia niatnya melaksanakan ibadah. Kan mandi besar itu kan ibadah. Seperti itu. Ustaz, kalau misalkan biasanya kan guyur pakai gayung, haruskah misalkan cuma satu kali siram aja terus basah semua, atau bisa berulang kali diambil? Jadi mandi besar itu yang penting air membasahi ke seluruh tubuh. Maksudnya bukan berarti mandinya itu harus dalam satu gayung itu harus terbasahi semua, bukan. Berarti umpama yang basah di sini sudah basah. Dalam kesunahan juga kan, dan dalam kesunahannya yang kanan dulu, yang kiri dulu. Tapi kalau enggak, udah sembarang. Yang penting sudah andaikan satu gayung terbasahi sudah sebelah sini. Tapi kayaknya sebelah sini belum dibasahi, ambil lagi. Kalau sudah terbasahi semua, ini sudah mandi besarnya sudah sah, maka silahkan pakai sampo, sabun. Tapi Bapak Ibu insan mesra dimanapun berada, kalau kita mandi besar jangan keburu-buru pakai sampo ataupun sabun. Mandi ini besar,
belum ada yang belum terbasahi dengan air yang diniatkan dia mandi besar, ada yang belum basah, dia langsung pakai sampo sabun, kemudian ketika sudah pakai sampo sabun ambil lagi air sehingga terbasahi semua, itu belum sah mandi besarnya. Kenapa? Karena dia terbasahinya dengan air yang tercampur dengan sabun ataupun sampo. Makanya kalau kita mau mandi besar, perhatikan insan mesra dimanapun berada. Nah, pokoknya yang pertama itu yang penting air terbasahi semua ke seluruh tubuh. Nah, niat saya mandi besar, menghilangkan adab besar, wajib kena talak surah. Kalau sudah basah semua, ini sudah basah nih kayaknya, sudah basah, sudah sah mandi besarnya, baru silahkan mau pakai sampo, sabun dan sejenisnya, silahkan seperti itu. Misalkan Ustaz, di rumah cuma ada baskom, ya. Terus apakah air yang dalam baskom itu bisa terpercik dengan air yang kita pakai tadi? Ya, itu percikannya itu selama tidak merubah air tersebut, maka masih terhukumi airnya suci, mensucikan. Ini dalam artian bisa dicontohkan, andaikan teh nih, kita minum teh, air yang di baskom ataupun di ember ataupun di di sini ember ya, ember. Kalau kita kasih percikan teh, kira-kira berubah enggak? Selama enggak, berarti andaikan kita mandi itu diperkirakan percikannya itu, kalau karena percikan kita tidak merubah, maka air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Kecuali kalau percikannya itu bisa merubah air tersebut, maka sudah berubah, maka tidak mensucikan lagi. Seperti itu dalam hukum. Nah, ini air mustakmal itu air yang tidak bisa digunakan kalau digunakan untuk sesuatu yang wajib, seperti wudu, basuhan pertama, mandi besar. Kan ini kalau percikannya kan bekas mandi besar, bisa memustakmalkan kalau air tersebut berubah, percikannya banyak. Tapi kalau percikannya sedikit tidak mengapa. Seperti itu. Kalau apalagi kalau baknya ataupun embernya lebih dari 2 kula. Kalau 2 kula, maka lebih enak lagi. Secara hukum 2 kula itu airnya kurang lebih 217 liter atau 60 kali 60, isinya pun seperti itu. Maka itu terhukumi 2 kula. Terjatuhi percikan apapun, terjatuhi bangkai tikus, bangkai anjing, bangkai apa, selama 3 sifat airnya tidak berubah, rasa, warna, baunya tidak berubah, maka air tersebut suci, mensucikan. Bahkan andaikan pun mandinya langsung nyemplung ke situ, ke baknya, boleh nyemplung, naik lagi, yang penting sudah tenggelam 1 kali, naik lagi, sudah sah mandi besarnya. Tidak digosok-gosok pun tidak mengapa. Air di situ masih suci karena airnya dalam kapasitas terhukumi volume 2 kula. Itu. 2 kula itu 217 liter ataupun 60 kali 60. Gitu. Ya, terima kasih untuk yang sudah gabung di Facebook Radio Mesra, Hajrana Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe hadir menyimak dan mendengarkan. Iya, terima kasih Hajrana Umar. Ada yang ingin ditanyakan perihal apa yang kita bahas hari ini, silahkan ya. Boleh bertanya melalui Facebook, boleh, atau melalui telepon juga. Ini wali santrinya kami ya, beliau selalu hadir dalam majelis pengajian kami, baik online ataupun langsung di masjid-masjid, beliau selalu hadir. Iya, alhamdulillah. Sekarang lagi di Makassar itu kayaknya. Di Makassar. Dilanjut lagi, Ustaz. Ya, tadi katanya ada yang bertanya, pertanyaan apa itu? Oh iya, yang lewat kemarin katanya? Ada teman yang titip pertanyaan sebenarnya sama saya di luar materi kita hari ini. Pertanyaannya intinya begini, Ustaz. Dia kan anaknya sudah masuk 8 bulan bulan berikut. Bulan 9 masuk 8 bulan. Nah, di situ rencana dia mau akikah anaknya. Nah, ada yang pernah dia dengar katanya kalau sudah lewat dari 7 hari tidak usah potong rambut, gunting rambut, biasanya kan begitu, Ustaz ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana, Ustaz? Apakah tidak usah digunting rambut mengingat ini anak usianya sudah 8 bulan? Nah, itu pertanyaannya, atau bagaimana? Silahkan jawabannya, Pak Ustaz. Iya. Jadi pertanyaannya, maka kami langsung buka babnya ya, tentang akikah. 268. Jadi pertanyaannya itu, ada seseorang yang mempunyai anaknya sudah umur 8 bulan. Baru mau diakikah. Dia pernah mendengar katanya kalau sudah lewat dari 7 hari, nanti ketika akikah tidak perlu digunting. Pertanyaan seperti itu. Bagaimana secara hukum? Maka kita pembahasannya dulu akikah. Fasun wal akikatu mustahabatun. Akikah itu
sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sunnah yang ditekankan sekali. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, jangan memaksakan, jangan pinjam, jangan apa. Kalau pinjam nanti malah bikin susah kita, jangan. Pokoknya selama mampu, silahkan. Sunnah gitu. Wahia, akikah itu apa sih? Adzabihatu anil mauludi yauma sabihi, yaitu menyembelihnya hewan, dari di hari ketujuh setelah kelahirannya si bayi. Setelah kelahirannya si bayi tersebut, yaitu wa yuzbahu an gulami syatani, kalau anak laki-laki lahirnya, anak laki-laki di akikahnya itu menyembelih 2 kambing. Wa anil jariyati syatun, kalau perempuan 1 kambing. Kemudian kalau laki-laki 2 kambing, wah Ustaz saya mampu, wah saya belum, kalau 2 kambing kayaknya nggak mampu, ini cuma 1, bagaimana? Ya udah, kalau mampunya 1 silakan 1, tapi umpama nanti saya nanti satunya nanti mau dikasih, kalau udah punya rezeki saya 1 lagi, ya udah silahkan. Kemudian kalau tidak punya ya udah, yang penting semampu dia. Kalau mau punya 1, kalau perempuan 1. Kemudian sering bertanya juga, laki-laki atau perempuan, maka amdzakarun al unsa, baik ketika wa dzakaru afdalun, mau kambingnya laki-laki, mau kambingnya jantan ataupun betina hewannya, baik masalah ketika kurban ataupun akikah, boleh semuanya, mau jantan maupun betina. Wal afdalu dzakarun, tapi kalau afdalnya itu kambing yang jantan, afdalnya yang jantan, yang laki-laki. Tapi pakai perempuan pun boleh, kambing yang betina pun boleh. Berkurban pun sama, kurban sapi, unta ataupun kurban kambing, mau yang jantan mau yang betina boleh, tapi afdalnya yang jantan. Kemudian wayut imul fuqara wal masakina, dan kalau dikasihkan kepada siapa? Akikah itu nanti dikasih kepada fakir miskin. Cara masaknya berbeda. Tadi hukum secara globalnya seperti itu. Yaitu ketika hari ke-7 nanti selain memotong kambing, maka dipotong juga rambutnya. Walihi maulidi bahaba ayasan sikan paliansik. Nah itu dipotong rambutnya sekedarnya saja. Nanti setelah itu, ini terserah ya, nggak harus pakai kelapa, nggak harus pakai memutar-mutar banyak orang, silahkan. Mau mutar pun bagus seperti itu. Karena kan ada yang melarang kan, kenapa pakai itu, pakai kelapa. Setiap daerah itu kan beda-beda, itu hanya pelengkap saja karena sudah terjadi tradisi, tapi kan tidak bertentangan. Mereka juga nggak menganggap wajib, boleh saja mau pakai kelapa mau enggak, silahkan, boleh. Memotong rambutnya sekedarnya saja. Karena kalau kebanyakan nanti takut botak kan, beda-beda nanti. Udah kebanyakan. Setelah itu nanti diperkirakan ini berapa gram yang sudah dipotong, di berapa gram. Nanti kayaknya ini 0,5 gram, ya udah nanti disenilaikan dengan emas 0,5 gram, uangnya berapa, kemudian nanti disedekahkan kepada fakir miskin. Saya nggak mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Kalau yang mampu laksanakan seperti itu sesuai sunnahnya. Dan pada hari ke-7 sunnah juga menamainya si bayi, dan sunnah menamai itu dengan nama-nama yang baik. Bahkan di dalam bab nama, nanti kalau suatu saat masuk ke bab penamaan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Rasulullah pernah ada seorang sahabat namanya itu, kalau diartikan di Indonesianya, orang yang kesusahan, orang yang susah kalau bahasa Indonesianya. Maka Nabi langsung, kamu orang yang mudah, usra itu mudah, pokoknya kamu orang yang mudah, namanya ganti. Yang tadinya artinya itu orang yang kesusahan menjadi nama orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah ini sunnah, bahwasanya kita disunahkan untuk mengganti nama kalau namanya jelek, kalau namanya artinya jelek. Tapi kalau namanya nggak apa-apa, umpama namanya saya namanya Budi Agus, ya kan artinya nggak jelek. Artinya nggak jelek, nggak apa-apa. Tapi nanti di akhirat nama-nama yang Islam yang duluan. Inna Allah yaumal qiyamati yad'una bi asma'ikum wa abaikum fa ahsinu bi asma'ikum. Dalam hadis itu, sungguhnya Allah nanti pada hari kiamat memanggil kalian dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian, kata Nabi. Karena di akhirat itu nanti nama-nama yang Islami duluan yang dipanggil. Baru setelah itu nama-nama yang bukan Islam. Bukan berarti nggak boleh. Kalau gitu namanya, kalau nama selain Islam nggak boleh. Boleh. Maksudnya salah satu fadilah, salah satu keuntungan orang yang namanya Islami nanti di akhirat duluan dipanggil. Coba kalau duluan enak sekali kan, daripada nanti kita aja di sini di pos, di bank ada kartu antrian.
lama, tapi kalau kita duluan enak, sebetapa merdekanya kita. Enak duluan. Itu keuntungan orang yang namanya Islami. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana kok boleh tidak, apa masih boleh dicukur? Ada yang telepon, Mi? Ya, saya coba terima dulu Boleh Ustaz, ya. diangkat dulu, kami nanti selanjutkan ini pembahasannya. Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Aldi Bro kayaknya nih. Iya, pendengar setia dari wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Fitran paling ujung. Iya, apa kabar ini Pak Aldi? Alhamdulillah, panas gerah. Panas. Sama. Ya. Sama pare-pare juga. Iya. Oke. Silakan dengan pertanyaannya. Langsung saja ya, karena waktu. Siapa namanya Pak narasumber ini, Pak Ustaz? Masih Iya, dengan Ustaz Rosidin. Oh, masih, ya. dari BAMA. Iya. Karena tidak sempat perhatikan di sosmed. Oh iya. Oke. Iya, yang jelas masih dari KPK ya. Betul. Ya, jadi begini. Biasa kan di siang sore-sore itu ada dari mengaku dari Kota Makassar, dari mana lah, masih di dusun-dusun, mengaku dari masjid ini, yayasan ini, Iya. untuk minta sumbangan. Iya. Jadi masyarakat itu terjadi dua versi. Ada yang bilang kasih bisa aja, tergantung niatmu. Ada yang juga bilang enggak usah, mending saya kasih sama panti asuhan yang di sini di sana daripada ini dapat tidak jelas. Ada juga bilang itu niatmu, tergantung niatmu. Iya. Kalau hanya sekitarannya berapa ribu saja, kasih saja. Bagaimana ini? Apakah yang di sini kalau misalnya tidak jelas dari yayasan dari mana, masjid dari mana, atau bagaimana ketika langsung saja diberikan kepada yayasan yang ada di sekitar sini, yang pasti alamatnya di sini, di Ponlo misalnya, di Pintar misalnya, ketimbang yang masuk di dusun-dusun. Mungkin sudah dimengerti maksudnya, Pak Ustaz? Iya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada inti pertanyaannya yang kami tangkap ya, suaranya menggema tadi, yaitu bagaimana umpama ada sebagian rombongan ataupun perorangan datang meminta sumbangan atas nama yayasan atau apa, tapi kayaknya nggak tahu jelas atau enggak gitu ya. Iya, ininya. betul. Iya. Dari mana yayasannya, kayak kurang jelas. Apakah dikasih atau tidak? Karena di sebagian masyarakat ada yang ngasih, ada yang enggak. Yang enggak itu mengatakan ngapain dikasih karena nggak jelas juga. Lebih baik ini yang di sini aja yang betul-betul jelas, panti asuhan apa dan sejenisnya. Terus kalau kamu mau ngasih juga ya nggak apa-apa, niatnya kan niat baik pasti dapat pahala. Bagaimana secara syariat mana yang didahulukan ya? Nah, jadi mama kita sebetulnya niat kebaikan itu dapat pahala semuanya. Ini kan itu dia berbohong mengatasnamakan yayasan tapi nggak jelas. Tapi niat kita memang betul ini yayasan, untuk yayasannya udah. Niat kita memang untuk yayasan, dapat pahala untuk yayasan. Terserah dia nanti umpama dia ternyata bohong, dia yang berdosa. Terus kita juga ada yang dekat juga, dia butuh juga. Kita dua-duanya jalan. Kalau bisa ke sini juga ngasih, ke sana juga ngasih. Ataupun cuma mungkin ini cuma satu, saya cuma punya satu pilihan ini, andaikan cuma 10.000 nggak bisa dibagi dua, uangnya bukan 5.000-an, uangnya 10.000 memang satu, maka mana dulu. Nah ini kan dia kan datang jauh-jauh. Kalau yang dekat nanti bisa besok lagi, bisa 2 hari lagi, bisa 3 hari lagi, bisa. Ini ya kalau yang ini mungkin kesempatan 1 kali atau 2 kali, 1 kali aja mungkin cuma di sini, maka yang mana duluan itu ya udah yang dia duluan yang baru datang. Karena walaupun nggak jelas niat kita, niat kebaikan, insya Allah dapat pahala. Bahkan sedekah kepada orang kaya juga kan ada dikisahkan. Nah dalam hadis juga dikisahkan ketika pagi-pagi dia bersedekah ke pencuri. Akhirnya pagi-paginya orang-orang sudah berbicara menggunjing, kenapa itu si dia sedekah kepada pencuri. Akhirnya ternyata lambat laun dia tobat dari malingnya tersebut. Dan juga ada orang yang bersedekah pagi-pagi, pokoknya dia karena nazarnya, pokoknya saya ketemu orang, pertama kali ketemu orang saya akan kasih sedekah ini, nilainya besar juga. Ternyata yang dikasih orang kaya. Akhirnya orang pada ngomongin, kenapa sedekah kepada orang kaya? Ternyata orang yang kaya tersebut tadinya pelit, dia sadar diri. Masya Allah saya pelit kayak gini. Akhirnya dia berderma juga, menyadarkan orang juga. Dan seterusnya itu panjang kisahnya. Jadi kita tergantung niat kita, pokoknya tetap dapat pahala. Iya, untuk Pak Aldi Bro demikian jawaban Pak Ustadz. Untuk
tergantung dari niat kita saja. Kalau Iya. misalkan niatnya emang tulus untuk menyumbang, ya silahkan saja. Iya. Tentu ada pahala di sana ya. Terima kasih juga untuk Atika Putri Ramadhani di Lumpuh mendengarkan. Saya terima telepon ya, Iya. Ustaz? Ya, saya terima dulu ya telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Chandra di Batu Lapa Iya. Pinrang. Ini pertanyaan saya Pak Ustaz. Sehubungan dengan mandi-mandi tadi itu. Iya, mandi-mandi. Mandi-mandi. Iya, iya. Saya kira mau mandi-mandi di laut, Pak. Iya, iya. Mandi. Ini kan apa namanya, sesuatu yang keluar itu ya, bukan hanya kencing, ada juga yang lain itu. Iya. Walaupun sedikit itu, kalau ada bukan selain kencing itu, apakah diharuskan mandi juga itu? Walaupun setetes Walaupun maksudnya. hanya Iya. sedikit atau Setetes. ya gitu ya. gitu. Iya. Ya kan, atau hanya dicuci aja sudah cukup. Iya, iya. Nah, gitu. Itu di pertanyaan saya Pak Ustaz, apa harus mandi juga itu, mandinya bagaimana? Iya. Atau harus apa, biar dicuci atau apa cuci aja? Dicuci gitu. bersih aja Iya, gitu. Iya, itu bagus. Simpel Ustaz ya jawabannya. Yes. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Chandra itu pertanyaannya diantaranya yang berhubungan dengan mandi, Mandi, yaitu iya. bagaimana kalau ada sesuatu yang keluar walaupun sedikit ya. Jadi yang keluar itu kan nggak dijelaskan tadi yang keluar, sebetulnya dalam hukum itu baik laki-laki maupun perempuan ada yang keluar jenis air tiga, mani, wadhi, madhi. Kalau mani kita tahu rasanya ketika keluar bagaimana, nikmat, memancar dan baunya seperti itu, warnanya seperti itu. Kemudian kalau wadhi itu keluarnya ketika kecapean ataupun ketika angkat-angkat barang. Ciri-cirinya seperti buliran-buliran jeruk dan sejenisnya, ataupun keluarnya sebelum kencing, setelah kencing, ketika bersamaan dengan kencing itu keluarnya. Yang biasa sering setelah kecapean atau pas angkat barang ceret keluar. Kemudian ada madhi. Madhi itu keluarnya ketika syahwat meningkat, ketika syahwat terangsang, itu keluar madhi. Ini wadhi dan madhi najis. Kalau keluar tidak perlu mandi besar, tapi disiram saja. Tapi kalau mani ini hukumnya suci, terkena sarung, celana apa, tidak perlu dibasuh ataupun apa, tidak mengapa, biarkan pun tidak mengapa, dipakai sholat pun dengan kain yang terkena mani tidak mengapa. Tapi kalau mani wajib mandi besar. Tapi kalau madi sama wadi tidak perlu mandi besar, disiram saja. Tadi pertanyaan kan ada yang keluar. Iya. Yang keluar, kalau yang keluarnya mani wajib mandi besar. Tapi yang keluarnya itu tidak seperti mani, oh ini keluarnya kayak tidak terasa nikmat, berarti bukan mani. Cuma di antara dua saja itu, di antara itu madhi atau wadi berarti. Itu yang tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi, bersih tapi ya. harus disiram. Kalau kena kain ataupun celana ataupun celana dalam, berarti harus dialiri dengan air yang suci karena itu najis. Nah, itu seperti itu coba. Ya, kalau tadi Pak Ustadz mani kena Kain baju tidak kain, mengapa, suci tidak mengapa, karena mandi tetap itu kan suci. Bisa Andai kan dipakai. dipakai sholat walaupun masih basah ataupun Iya. sudah kering tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi harus mandi bersih. Mandi besar, harus mandi besar. Iya, iya. Iya. Kemudian tadi melanjutkan tadi ya. Ini kebetulan sudah. Kebetulan iya. sudah di situ juga ya. Jadi melanjutkannya. Iya. Jadi ketika ini mencukur, kemudian bagaimana kalau sudah besar? Ketika akikah tetap sunnah dicukur juga untuk memperkirakan berapa gramnya itu. Iya. Berapa gram nanti rambut yang sudah dipotong dinilaikan dengan emas kalau kita mampu, dan disedekahkan uangnya senilai itu, disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian kalau akikah sunnahnya itu dibagikannya dalam keadaan masak, dibagikan seperti itu. Kemudian masaknya sunnahnya agak manis. Kemudian motong-motong dagingnya pun, motong-motong tulangnya sesuai ruas-ruasnya. Nah, ruasnya ini persendiannya di sini. Jangan memotong. Ini kan bukan sambungan tulang dipotong. Ya, maksudnya enggak sunnah. Sunnahnya itu sesuai apa ya? Sambungan, sesuai sambungan sendi-sendinya, ruas-ruasnya dipotong. Jangan memecah bukan sambungannya, seperti itu. Itu caranya. Jadi untuk Akila Putri Ramadhani yang bertanya, ini sudah gabung di Facebook. Intinya kalau misalkan insya Allah anaknya akikah bulan berikut, masih bisa potong rambut Ustadz ya? Iya, masih bisa. Iya, masih bisa potong rambut. Dan hukum akikah, ingat, kesunahnya itu bagi si orang tua terhadap anaknya. Kesunahnya itu di hari ke-7 setelah kelahiran. Kalau hari ke-7 belum mampu, ambil di hari yang lain silahkan. Nanti ketika sudah mampu, yang penting sunahnya di hari-hari ganjilnya. Sampai kapan batasnya? Sampai si anak sudah balik,
kalau sudah balik, maka orang tua tidak ada lagi kesunahan untuk mengakikahi. Jadi kalau sudah balik, udah tidak mengapa tidak diakikahin pun. Iya. Tapi Ustaz, saya tetap mengakikahi, ya nggak mengapa, tetap dapat pahala. Saya Ustaz dulu ketika kecil saya nggak diakikahin karena orang tua nggak mampu. Iya. Kan yang Banyak yang kesunahan begitu, Ustaz. akikah itu bagi si orang tua, bagi si orang tua yang mampu. Kalau orang tuanya nggak mampu, ya wajar tidak mengakikahi karena memang tidak mampu. Tetap Allah pun memandang orang tua kita, karena orang tua kita pun sebetulnya mau akikah tapi belum mampu, tetap dapat pahala mengakikahi. Tapi kalau Ustaz, saya mau akikah, ya tetap ya boleh saja, tetap akikah dapat pahala. sendiri, Tapi secara hukum akikah itu bagi si orang tua terhadap anaknya. Kalau sudah balik tidak lagi, dan tetap orang tua tetap dapat pahala walaupun tidak mengakikahi, karena si orang tua tetap ingin mengakikahi, tapi karena belum mampu tidak mengakikahi. Terus kalau kita tetap Ustaz, saya tetap mau mengakikahi saya karena dulu belum, ya silahkan, tetap dapat pahala seperti itu. Dari Akila Elakila, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Iya, sama-sama sama-sama. Kakak. Iya. Iya. Kita sudah lewat pukul iya. 11 ini, Iya, Ustadz. ini tadi pembahasan Ternyata, sunah-sunah mandi besar ya. Berarti besok masuk ke pembahasan mandi mandi sunnah. sunnah. Nah, Iya, mandi mandi sunnah sunnah. diantaranya mandi Jumat, mandi Idul Fitri, mandi Ramadan dan seterusnya. Iya. Seperti itu. Terima kasih untuk semua insan mesra yang sudah bergabung dengan kita di layanan telepon, di Facebook juga terima kasih, termasuk saudara kita Atika Putri Ramadhani di Lumpet, terima kasih juga. Pak Ustadz, terima kasih untuk ilmu sama-sama. yang diberikan kepada kita-kita di sini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Pekan berikut atau Jumat berikut materinya macam-macam mandi sunnah. Kita sudahi jumpa kita siang hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa suah kembali di hari Jumat mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.